Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada kelas bisa dipimpin dalam doa. Silakan dulu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Crisantus Del Franky Kapitan. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Kaki. Asal saya dari Mubisi. Habis dari Mubisi? Panca Indra. Kaca. Ada yang mau ditanyakan? Baik, materi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini tentang unsur intrinsik. Ada yang sudah tahu unsur intrinsik? Ya, sebelum kita mulai, saya berharap kita di sini saling menghargai. Karena saat saya menyampaikan materi, adik-adik dengan tenang. Semangat kok? Masih. Ada yang tahu intrinsik? Baik, unsur intrinsik dalam cerita itu kita dapat menemukan berbagai elemen yang membentuk inti cerita dan karakter. Elemen-elemen ini disebut sebagai unsur intrinsik yang merupakan dasar utama. Unsur intrinsik dibagi menjadi 7 bagian. Ada yang tahu? Unsur intrinsik dibagi menjadi 7 bagian. Nah, di sini yang pertama itu tema. Tema adalah ide atau gagasan yang mendasari cerita. Ini adalah cerita yang mewakili nilai-nilai moral, refleksi kehidupan yang ingin ditampilkan atau yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tema juga dapat berupa hal-hal seperti persahabatan, kehilangan, keberanian, dan harapan. Contohnya persahabatan. Contohnya sebuah cerita tentang dua sahabat yang selalu saling mendukung dalam suka maupun duka. Contoh yang berikut kehilangan. Contoh kehilangan sebuah puisi tentang kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai. Yang berikut keberanian. Contohnya sebuah lagu tentang seorang yang berani menghadapi tantangan dan meraih. Yang terakhir harapan. Sebuah lukisan tentang pemandangan yang indah dan penuh harapan. Bagian kedua adalah alur. Yang tadi pertama itu tema, yang kedua alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita. Contohnya, alur diceritakan yaitu menceritakan peristiwa secara kronologis dan awal hingga akhir. Alur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang efektif mampu menggerakkan cerita, membangun konflik, dan memuncak pada klimaks cerita. Contoh dari ketiga jenis tadi itu yang pertama alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju, alur yang mengikuti urutan sewaktu kejadian dari awal hingga akhir. Contohnya
cerita tentang kehidupan seorang anak yang tumbuh dewasa mengikuti alur waktu. Yang berikut alur mundur. Alur ini menceritakan kejadian masa lalu yang ingin disampaikan oleh tokoh. Contohnya, cerita tentang seorang pria yang sedang menghadapi masalah dan ia mengingat masa kecilnya yang bahagia. Yang terakhir, alur campuran. Alur ini menggabungkan alur maju dan alur mundur. Alur ini menggabungkan alur maju dan mundur. Contohnya, cerita tentang seorang detektif yang sedang memecahkan kasus dan ia mengingat kejadian masa lalu yang berhubungan dengan kasus tersebut. Yang berikut tokoh dan penokohan. Tokoh penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita atau cara penulis menggambarkan watak seorang tokoh. Tokoh dapat digambarkan melalui orang yang terlibat dalam cerita seperti penampilan fisik, sifat, watak, perilaku, dan perannya dalam cerita. Penokohan yang kuat mampu membangun empati dan keterlibatan pembaca dengan cerita. Ada juga jenis-jenis tokoh seperti yang pertama protagonis, antagonis, deuteragonis, dan antagonis. Nah, protagonis ini adalah protagonis atau sebagai pahlawan. Protagonis penjahat. Antagonis itu penjahat yang ingin mengancam kerajaan. Artinya orang antagonis ini ya, dia tidak cocok dengan protagonis. Dia selalu mengancam pahlawan. Yang berikut deuteragonis, sahabat pahlawan yang membantu dalam pertarungan. Deuteragonis ini juga dia membantu seorang antagonis. Yang berikut tritagonis, contohnya seorang penyihir yang memberikan informasi kepada pahlawan. Dia membantu seorang protagonis. Yang berikut latar. Latar ini menunjukkan tempat, waktu, dan suasana terjadinya sebuah cerita. Tempat adalah lokasi di mana cerita itu berlangsung. Tempat dapat menjadi elemen kunci dalam membangun suasana dan nuansa cerita. Seperti kejadian cerita itu bukan di tempat itu, tentunya di hutan, atau di sekolah, di kota, atau di desa. Yang berikut waktu. Waktu meliputi tahun, bulan, hari, atau momen tertentu. Waktu dapat berpengaruh terhadap suasana cerita. Kejadian itu dengan siang, malam, hari, atau beberapa tahun yang lalu. Yang berikut suasana. Suasana mencakup kondisi lingkungan seperti suasana hangat, dingin, gelap, atau hening, sepi. Suasana berperan penting dalam membangun suasana hati dan pengalaman pembaca. Yang berikut sudut pandang. Pengertian sudut pandang. Harus tahu pengertian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis atau pengarang memandang cerita. Ini merupakan suara yang menceritakan cerita, menentukan bagaimana informasi disampaikan. Jenis sudut pandang ada beberapa jenis sudut pandang, seperti orang pertama dan orang kedua. Orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang yang tepat dalam menentukan keinginan dan dampak cerita. Contohnya sudut pandang orang pertama, aku, yaitu penulis menceritakan cerita dari sudut pandang dirinya sendiri. Sedangkan orang ketiga itu serba tahu, dia itu serba tahu orang ketiga. Atau di sini bahasa gaulnya so tahu. Jadi itu
yang menjadi orang pertama di kejadian ini. Padahal dia tidak ada di situ. Dia sok tahu dia cerita dulu sampai ujung. Tambah di situ. Berikut gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penulis menyampaikan pikiran dan perasaan, memulai kata-kata yang unik dan menarik dalam cerita. Gaya bahasa dapat terlihat dalam kata, kalimat, dan imaji yang digunakan dalam cerita. Jenis gaya bahasa, beberapa jenis gaya bahasa meliputi majas, perumpamaan, personifikasi, dan metafora. Dan kalimat struktur yang meliputi diksi atau pidato. Gaya bahasa yang efektif mampu mencerminkan kepribadian menulis dan menarik perhatian pembaca. Di dalam pembaca itu dia bagaimana caranya supaya banyak orang yang saat dia berbicara di depan, banyak orang yang fokusnya ke dia. Jadi gaya bahasanya seperti apa sehingga banyak orang yang bisa lihat. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis melalui karya sastra. Amanat dapat tersirat atau terungkap secara jelas dalam cerita dan berfungsi sebagai pesan yang termasuk para pembaca. Yang kedua, menemukan amanat. Amanat dapat ditemukan melalui analisis tema, alur, penokohan, dan gaya bahasa. Pembaca harus memperhatikan pesan tersirat yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Contohnya, dalam amanat yang ingin disampaikan adalah tentang pentingnya kebersamaan dan pengorbanan dalam hubungan. Jadi dalam amanat ini pentingnya kejujuran. Dalam kebersamaan, persahabatan itu harus saling baik. Di sini ada mau bertanya? Jangan malu-malu. Di sini materi semua sudah selesai. Saya berharap adik-adik bisa pahami apa yang saya jelaskan dan aplikasikan sehingga adik-adik bisa belajar mungkin lebih banyak lagi. Kami juga di sini belajar atau seperti apa. Terima kasih. Ketua kelas kita doa. Silakan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.